Kalau gue sih bulanan Duit atau kasih ke anak. supaya bisa ngatur keuangan. Ya, seperti yang apa orang tua gue lakukan kepada gue. Kalau misalnya habis Atau enggak per minggu gitu. ini gila. faktanya aja. Kau kan dikasih bulanan kan? Misalnya dikasih sebulan 1 juta lah. Kau nggak tahu waktu itu berapa Oke, ya? ya. Misalnya nih, misalnya dikasih 11 juta. Di hari ke-15 kau udah habis. Terus kau butuh, kau minta lagi, respon orang tua kau gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah nikmatin aja 15 hari tanpa uang. Iya. Tapi tergantung dulu ya, misalnya kayak kalau aku kan dulu SMA dari sekolah kan selalu tiap hari bawa bekal, bawa makanan di rumah. Jadi aku nggak jajan di sekolah. Jadi basicnya kayak ya, sandang pangan papan kau udah dijamin ya. Yang dimaksud uang saku ini untuk kepuasan di luar itu. Betul. Mau jajan kayak mau apa. Tapi sebenarnya kalau pengen latih manage duit dari ini sih uang jajan per minggu. Ngeri Skala ya? kecilnya Per minggu. per minggu. Ngeri ya. Cuma kalau gue pasti gue ngetrain per hari. Jadi ya udah lu fokus belajar. Manage uang ya lu teori dulu. Kalau gue ya teori dulu. Pokoknya gue kasih duit ya buat lu makan. Buat lu jajan makan gitu. Jujur ini bukan maksud rasis ya, aku pengen belajar manage keuangan dari orang Chinese. Di Indonesia kan orang Chinese pinter-pinter gitu loh, ngatur keuangan. Pengen aku belajar, yang bisa aku terapin ke anak nanti gimana. Konten cuma satu P, konten dulu. Ini teori ya, teori mah kita mah banyak. Kita prakteknya juga kita nggak bisa. Teorinya Teori mengerti. Teori mah ngerti. Self kita. Teori cuma satu, dari dulu gue diajarin. apa tuh? Kalau belum mampu makan nasi, makan bubur dulu. Kalau belum mau nasi, makan bubur dulu. Itu pepatah Cina lama tuh. Ini kalau aku orang Jawa akan bilang, loh aku mampu, tapi aku mampu beli nasi. Gimana tuh? Apa? Tapi aku mampu beli nasi. Tapi buat nyampe next level kan mesti makan bubur. Kadang masih ada yang ditekan. Kalau kata emak gua saatnya nih musim-musimnya kita kencangkan ikat pinggang. Badan mungkin bakal lebih kurus. Tapi for the greater good. Buat hal-hal yang Beberapa patah itu cuma kayak mau nyampein. Kalau lu kaya-kaya banget, baik gaya gitu. Gitu. Jangan hedon, jangan apa ya? Orang Cina kan dari dulu ya, kalau lihat di Cina ya. Kalau lihat orang Cina buka toko kan, nggak kenal hari libur kan. Oh, Nggak kenal hari. itu salah satu yang aku salut sama orang Cina. Sesepi-sepi apapun dia tetap jaga, dia tetap buka. Bapak gua kan Keren. toko minimarket kan. Ya. Dia libur tuh cuma Natal. Berarti 364 harinya kerja dia. kadang Imlek pun ditabrak. Natal pun kadang sore udah buka lagi. Setengah hari buka. Setengah hari buka. Keren itu, sangat keren. Kita selalu ada Nggak ada tuh, nggak ada yang bilang Self anjing reward. stres kerja, self healing, mau healing nggak ada. Nggak ada. Gila anjing generasi orang tua kita gila. Nggak anjing. ada. Gila. ya. Ya mungkin itu yang tadi kau bilang soal kalau nggak banyak duit jangan banyak gaya. Ini yang aku melihat ya, sorry bukan maksud rasis ya. Kalau di Jember orang Chinese di BCA Prioritas pakai celana pendek, Ya. sandal jepit, bawa kresek, isinya duit. Ya. Tapi kalau kebanyakan orang pribumi masuk BCA Prioritas, di storyin anjing. Kayak beda banget gitu, gapnya itu kayak beda banget. Ada juga yang story Ada. Ya, Juga ada ada. banyak. Itu masih kelintir orang tua. Itu sih bukan masalah etnis ya. Bukan etnis, maksudnya- Itu nggak ada masalah sama etnis sih. Udah nggak ada etnis. Oke. Kalau lu Itu nggak ada tanya kayak masalah- cara nggak ada manage masalah uang ya. sama suku sih. Dari dulu gue diajarin gini. Sebenarnya bukan dari nyokap bokap doang juga gitu loh. Maksudnya dari teman-teman gua, misalnya saudara-saudara gua. Misalnya lu punya duit 10 juta nih, rata-rata. Dia bakal nabung 70% ya, 7 juta. Ini misalnya gaji bulanan nih 10 juta. Dia bakal nabung 7 juta. Gimana caranya hidup dengan 3 juta? 3 juta. Kalau misalnya di hari 20 habis, ya udah. Enggak makan tuh. Bentar, nabung itu buat apa? Bebas investasi. Jadi harus ada Ya plan. nabung aja mas. Nabung aja. Either itu jadi rupiah doang, itu kemas. Either itu buat usaha kecil, Taruh aja. taruh aja. Yang penting nggak kepake. pendapatan nambah lifestyle enggak. Iya. Jadi pendapatan nambah, lifestyle enggak. Iya. Jadi cukup-cukupin. Gimana caranya 3 juta hidup dalam sebulan? Cukup-cukupin. Nasi telur. Bisa juga orang mikirnya tuh kayak, misalnya orang punya duit nih, mereka mikirnya bukan gimana cara ngabisinnya, tapi gimana caranya duitnya tambah banyak. Saya punya duit nih, jebret, dapet nih. Oh, berarti
apa ya? Cara berpikirnya. Nggak pernah puas, nggak pernah puas. Nilai puasnya itu lebih tinggi lagi. Iya, mereka mikirin bukan ini gue mau ngabisin buat apa nih. Ada. Buat belanja apa nih, nggak kayak gitu. Mikirnya kayak Ini gua kali 10 ini gimana nih? iya, gimana caranya nih duit bisa tambah banyak. Nah. Bukan ngabisin ini gimana caranya. Gimana Ini kalau- caranya duit ini gue pakai buat jadi lebih banyak lagi gitu. Jadi kalau bilang Cina gila duit, iya. Iya. Sangat. Tapi nggak salah, menurutku nggak salah. Sangat gila. Itu yang seharusnya mindset yang dimiliki oleh banyak orang ya. Bukan konsumtif. Kayak sesimpel apa ya? Aduh, gua mau ngomong apa lupa lagi gua. Dan memang menahan diri itu yang paling susah. Susah. Benar. Apalagi kita kayak gua orang gitu sekarang ya. Ya masih ya konsumtif banget gitu. Konsumtif. Kayak soal baju. Apalagi nih, tapi yang turun tuh ya. Kalau dari bokap gua, Oh, di lorong. ada 2 konsep. Dia selalu pelit sama diri sendiri, tapi buat orang lain enggak. Sama satu, sama yang kedua, dia mau berapapun makanannya, nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat maksudnya? Nggak pernah lihat harga. Mau semahal apapun buat makan ya, buat makan keluarga nggak pernah lihat. Tapi ada levelnya kan bisa nyampe di situ kan. Iya. Enggak. Maksudnya kayak misalnya punya ya itu kan udah 30% nih. 30% ini kayak oke, mau celebrate sesuatu atau misalnya mau makan keluarga itu nggak pernah mikir, oh ini kemahalan nih, kita bisa press budget dimakan kagak. Oke. Demi makan. Dari makan. Jadi nyokap gue tuh selalu ngomong, nggak pernah ngomong makan tuh diirit-irit, makan tuh jangan mahal, nggak pernah. Tapi selalu kayak belanjamu ditahan-tahan, belanja onlinemu ditahan-tahan, selalu kayak gitu. Nggak pernah gue dengar kayak makanmu kemahalan itu, nggak pernah. Ini bukan tiap saat makan mahal. Iya. enggak. Iya, tahu. Oh, untuk celebrationnya aja. Teresa udah celebrate. Emang saatnya keluar mah keluar. Nah kalau apa ya, kebiasaan gua itu turun dari bokap gua satu. Konsepnya satu bokap gua. Kalau gua makan, emang gua harus makan. Nah, Gua nggak peduli lu nggak ada duit, gua nggak peduli lu lebih kaya atau segala macam. Kalau bilang, tapi gua nggak ada, bodo amat. Gua makan, lu makan. Karena gua makan ya. sendiri nggak ada nggak. Nah itu turun dari bokap gua. Nyokap gua sempet komplain itu. Soalnya kayak, tapi bukan soal makan ya, kayak kenapa sih lu bantu sering banget bantu temen gitu. Padahal masih ada nih family yang have to feed gitu. Ini emang udah tabiat aja dari bapak gua. Belajar itu dari jalan sih. Gue gede di jalan kan gak punya duit tuh. bentar. Konsep gede di jalanan itu gimana? Lebih banyak di luar, banyak di rumah. Di rumah tuh cuma tidur, kerjaan nongkrong, cuma duit jajan dikit. Kalau gede di jalanan itu bukan anak pang kau ya? Bukan. Gede di jalanan maksudnya lebih Belajar. ke bareng teman-teman. Iya, Oke. nah, belajar dari teman-teman gitu. Kayak misalkan, yuk makan. Ah. Ada duit. Terus kayak, Ya bodo amat. apaan sih? Orang gue yang ngajak. Iya. Kalau gue yang ngajak udah pergi makan aja. Gue udah tahu lu gak punya duit dari awal kan ya. Gue nggak peduli lu punya duit, gue ngajak Nggak lu peduli. makan Makanya kalau misalkan soal makanan, berapapun ya udah. ya, siapa yang mau makan guys? Beli banyakan gitu kan. Tapi ada sungkannya nggak sih? Kalau aku sih kayak Selalu sungkan. Ada nggak enaknya gitu Selalu loh. sungkan, selalu sungkan. Cuman itu Soal suka tapi nggak peduli. itu gimana ya? Ujung-ujungnya tuh sama kayak korban kejahatan bakal jadi pelaku kejahatan, korban kebaikan juga bakal Tunggu jadi 58 pelaku ya. kebaikan. Anjing. Tapi belum tentu korban kejahatan jadi pelaku kejahatan ya. Mostly ya. Tapi belum tentu. Aku Belum harus bilang tentu. belum tentu. Ya, belum tentu. Mostly kayak gitu. Ya restream ya 5 menit lagi guys. Tadi ada yang mau disposable pots nggak? Jujur enggak. Nggak ada ya. Nggak ada. Kenapa tuh? Oke. Kau punya? Ada tadi. Kita banyak banget pot di sini, Gur. Iya. Catnya cabut dulu, catnya apa ya? Ini yang di atasnya nih lah. Kalau mau ngetes, nggak tahu kenapa Oh, orang-orang ada yang Catrice, berpikiran seperti itu. Nggak tahu kenapa banyak orang berpikir seperti itu. Kalau cara manajemen tuh ada juga tuh 4-4-2 kayak formasi bola, tapi 4-4-2 ini beda-beda kadang. Kalau 4-4-2 gua Hah? 4-4-2 ada banyak jenis. Tapi kalau 4-4-2 gitu ya lu 4 investasi. Dari dana yang masuk 1.400.000 lu buat investasi atau nabung, Oke. 400.000 buat hidup, atau
200.000 buat dana darurat. Nah 4 sama yang 2 yang terakhir bisa lu balik. Berarti konsepnya kan 6 tetap 6 ini kan, tetap 6 nabung kan jatuhnya. Enggak, jadi bisa ada 2. Yang pertama tuh kan bisa 10 juta. Nah, 4 juta buat lu nabung. nah. 4 juta lagi buut dana darurat. 2 juta yang katamu. 2 juta buat hidup. Ini dibalik gak apa-apa. Ah. Misalnya lu mau 4 juta yang dana darurat, Hah. 2 jutanya buat makan, buat hidup gitu. Nah 4 juta yang tengah itu, yang buat dana darurat, itu yang benar-benar nggak boleh lu sentuh. Kalau investasi kan bisa naik turun. Yes. Kalau ini Bisa bentuknya gagal lah. cash, ini bentuknya cash. Either lo memang asuransi jiwa asuransi kesehatan, atau misalnya dana-dana yang memang kalau lu sakit atau lu kena kecelakaan atau butuh yang urgent banget baru lu pakai. Oke. Nah, gua selalu punya 3 ATM. Dana darurat ini, gua nggak tahu PIN nih. Yang tahu? Gua nggak pernah tahu PIN ya. Gua nggak ada kartunya. Kartunya gua buang. Cuma ada buku tabungannya doang. Jadi one day gua butuh itu, gua harus ke bank ngurus. Agak susah. Jadi Iya. Jadi nggak ada cara buat tarik. Ada cara tapi benar-benar Iya, susah. susah banget.